Salam saudara-saudara, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, dan juga kaum sepuh, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Allah. Hari ini kita bersyukur boleh berjumpa lagi untuk mendalami firman Tuhan di dalam kebaktian yang kita lakukan secara mandiri di rumah kita masing-masing. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca, merenungkan kembali masih di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8 sampai ayat ke-14. Roma 13 ayat 8 sampai 14. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk rahmat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur semua itu Engkau hadirkan untuk kebaikan kami dalam menjalani setiap peran dan tanggung jawab. Saat ini kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Engkau Allah yang akan menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menerima kebenarannya dan memperjuangkan nilai-nilainya di dalam kehidupan kami. Firman itu kami rindukan Bapa. Berkata-katalah, kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 13 ayat 8 sampai 14. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang pakar pembangunan jemaat yang kemudian bernama Jan Hendricks, yang kemudian berkata bahwa kalau kita melayani, kalau kita mengasihi, itu sebetulnya adalah kesempatan berharga untuk menjawab Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu melayani dan mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini tentu adalah pernyataan yang benar. Karena di dalam kekristenan kita berbuat baik, kita melakukan hal yang luhur, yang mulia. Bukan supaya Allah melakukan sesuatu, tetapi karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus justru telah melakukan sesuatu bagi kita, termasuk mengasihi dan melayani. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, sekalipun kita sadar pernyataan tadi adalah kekuatan yang baik bagi kita,
bahwa kita diajak untuk terus menatap Tuhan Yesus, untuk terus kemudian melihat kepada Tuhan Yesus, kasih dan kehidupannya ketika kita melayani dan mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Harus kita akui bahwa tidak semua orang yang kita kasihi dan kita layani itu bersikap menyenangkan. Ada mereka yang kemudian justru menolak kasih dan pelayanan kita, bahkan membenci kita. Respon mereka bukan mengapresiasi, menghargai, apalagi menghormati, tetapi justru merendahkan. Nah, saudara-saudara, ini sulit ya. Karenanya kita harus mengampuni terlebih dahulu orang-orang seperti itu. Memang tidak gampang, saudara. Bayangkan bagaimana caranya kita memberitakan firman kepada mereka yang wajahnya saja begitu cuek, membenci kita. Bagaimana kita mengasihi kepada mereka yang pasti mengabaikan kasih yang kita nyatakan itu. Nah, karena itulah, saudara, ada seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr yang mengatakan bahwa pengampunan itu adalah puncak tertinggi dari kasih kita. Tidak gampang, tidak berarti tidak bisa untuk dilakukan ya. Karenanya hari ini itu yang mau kita pelajari, bagaimana kita bisa mengasihi dan melayani dengan baik, dengan sebelumnya kita harus bersedia mengampuni terlebih dahulu. Nah, karenanya mari kita belajar dulu nih dari konteks kehidupan jemaat di Roma. Mereka adalah orang-orang Kristen yang kemudian secara nyata mengakui bahwa mengasihi dan melayani itu sulit. Karena mereka berada di tengah-tengah orang yang membenci mereka. Orang-orang yang ketika tahu bahwa mereka Kristen, maka akan dikejar, dianiaya, bahkan dibinasakan. Rupa-rupa bentuknya, saudara-saudara, dimasukkan ke gelanggang gladiator untuk kemudian diadu dan akhirnya dimangsa oleh binatang-binatang buas, didudukan di kursi besi yang sudah dipanaskan misalnya, atau diikat tubuhnya 4 bagian lalu ditarik dengan kuda yang berlari cepat ke 4 penjuru sehingga terputus, atau dibakar hidup-hidup, atau banyak lagi hukuman lain. Padahal mereka bukan kriminal, mereka bukan orang jahat. Sejarah membuktikan itu. Bahkan kota Roma pernah dibakar, saudara-saudara, oleh kaisarnya sendiri. Dan orang Kristenlah yang tertuduh. Orang Kristenlah yang difitnah. Karena keberadaan orang Kristen dianggap sebagai ancaman. Pribadi-pribadi yang setia menyembah Tuhan ini dianggap sebagai orang-orang yang patut untuk disingkirkan. Justru di dalam diri orang-orang seperti itulah Paulus menekankan pentingnya kasih dan pelayanan. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar bersama tentang bagaimana kasih itu harus dinyatakan di dalam tantangan seperti itu. Nanti kita dialogkan juga dengan kehidupan kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kasih ini adalah kegenapan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah bentuk dari kesetiaan, ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau kita mau menunjukkan kesetiaan dan ketaatan, harus bersedia mengasihi. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengampuni itu juga adalah panggilan hidup kita. Mengampuni juga adalah bentuk dari kesediaan berkorban dari diri kita bagi sesama. Karenanya mari kita kemudian mau meluruhkan ego kita, mau mendobrak kebekuan untuk lalu lantas menerima orang lain di dalam keterbatasannya. Karena itulah salah satu bentuk dari cara kita setia dan taat kepada Tuhan. Mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Sangatlah tidak menghargai Tuhan jikalau kita tidak menggenapinya. Lalu yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih,
kita kemudian diminta untuk mengampuni di dalam kasih dan pelayanan kita, karena itu adalah bentuk dari kesediaan kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Artinya saudara-saudara, untuk mempersiapkan kedatangan Kristus ada banyak hal yang harus kita benahi, termasuk di dalamnya hubungan kita dengan sesama. Sehingga kalau kita nanti kemudian mendapatkan kesempatan mempertanggungjawabkan hidup kita dari Dia Sang Hakim Agung, maka kita sudah bisa mempertanggungjawabkan hidup yang baik. Tadi saudara-saudara, manakala kita membenahi hubungan kita dengan sesama kita, mungkin selama ini yang kita lakukan adalah mendendam, membalas saudara kejahatan dengan kejahatan, membalas keburukan dengan keburukan. Itu bukan sikap yang tepat menyambut hari Tuhan. Waktunya sudah dekat, bersegeralah memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Mungkin kita yang harus memulai saudara, bukan orang lain. Barangkali kita yang harus mengulurkan tangan terlebih dahulu, bukan orang lain. Barangkali kita yang harus mendobrak terlebih dahulu kebuntuan di dalam konflik dengan orang lain. Karenanya mari lakukan itu. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, mengampuni ini adalah perbuatan yang luhur. Karena dengan mengampuni maka kita mengikuti teladan dari guru kita yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam berbagai kesempatan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Dia selalu menekankan pengampunan ini. Bahkan ketika Dia didera, disiksa, disalib, dibunuh, diperlakukan sebagai seorang penjahat yang melakukan pelanggaran hukum yang besar, terakhir Dia katakan kepada Allah Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karenanya jadilah pribadi-pribadi yang meneladani guru kita itu. Jadilah pribadi-pribadi yang berjalan bersama dengan guru kita itu. Jadilah pribadi yang terus-menerus mau dipandu oleh guru kita itu, yaitu bersedia terlebih dahulu mengampuni orang lain. Kasih dan pelayanan akan menjadi sesuatu yang merupakan sandiwara, kepura-puraan, jikalau kita tidak terlebih dahulu mengampuni sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh belajar akan kesaksian firman-Mu. Pahit rasanya memang ketika kami harus terlebih dahulu mengampuni orang lain. Harga diri kami seolah-olah hancur karena kami merasa bukan kami yang bersalah, bukan kami yang jahat, bukan kami yang kemudian melakukan pelanggaran. Namun itulah bentuk kesetiaan kami kepadamu Bapa. Ketaatan kepada Tuhan salah satunya adalah mengampuni sesama. Dengan itu kasih pelayanan menjadi tulus, menjadi sesuatu yang indah dihadirkan. Kami mengucap syukur ya Bapa, bimbinglah kami, sehingga kami boleh mendobrak pintu kebuntuan, mengulurkan tangan kami pertama kali, menjadi pribadi yang membuka hati memaafkan. Terpuji namamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.